Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam mata pelajaran bimbingan dan konseling. Pertemuan ketiga ini kita akan membahas mengenai bagaimana menerapkan sopan santun dalam bermedia sosial. Namun terlebih dahulu kita akan mereview pembelajaran yang telah Ananda lakukan pada seminggu sebelumnya atau bahkan dari awal pembelajaran. Oke, yang pertama pasti saya ingatkan mengenai tugas BK pada pertemuan 2, yaitu pengisian angket kebutuhan peserta didik. Nah, di sini ada beberapa yang sudah mengumpulkan, ada beberapa yang lain yang belum mengumpulkan. Saya tunggu sampai dengan hari ini. Ini penting untuk sampean, dengan mengisi angket itu kita akan sama-sama mengetahui problem yang sedang sampean hadapi dalam pembelajaran dan nanti akan dirumuskan solusi untuk menindaklanjuti. Berikutnya saya juga mengingatkan untuk tugas mata pelajaran lain. Jadi ada yang mulai pertemuan pertama, kedua belum dikerjakan, terlebih pertemuan ketiga. Tidak hanya mata pelajaran BK ya, mata pelajaran yang lain itu masih banyak yang belum mengumpulkan. Yang ketiga, saya mengingatkan mengenai keaktifan dalam pembelajaran. Minta tolong untuk Ananda pada saat dilakukan pembelajaran, jadi mulai jam 10 sampai dengan jam 12 untuk Senin sampai Jumat. Kalau Sabtu kita sampai dengan jam 1. Itu sama diharapkan juga fast respon ya. Bapak Ibu guru sudah meluangkan waktunya untuk sampean. Kita yang kooperatif bisa belajar bareng di jam tersebut harus responnya lebih cepat. Kalau di luar jam tersebut mungkin memang ada keperluan yang lain diperkenankan, tapi ketika Bapak Ibu guru memberikan informasi di grup itu saya mohon juga direspon dengan baik. Yang keempat adalah memperbaiki kualitas belajar. Sekalipun sekarang model belajarnya ada perbedaan, minim tatap muka seharusnya tidak menjadikan sampean menjadi ada penurunan kualitas belajar ya. Harus tetap bersemangat meskipun belajar dari rumah, karena belajar itu bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Kalau sekarang belajarnya dibantu diawasi oleh ayah bunda di rumah, tidak harus menyurutkan semangatnya sampean, tidak harus ogah-ogahan, harus tetap semangat untuk mencari ilmu. Oke, kita masuk ke materi kita pada minggu ini. Kita akan membahas mengenai seputar kebiasaan dalam menggunakan sosial media. Konteksnya sosial media di sini yang umum digunakan ya, pasti nomor 1 WA, nomor 2 Instagram. Kalau yang biasanya pakai Snapchat atau yang lain, it's okay, monggo. Yang jelas kita akan membahas kebiasaan-kebiasaan yang kalian lakukan. Sosial medianya dimanfaatkan untuk apa sih? Ada beberapa yang saat ini mungkin intens ya, dipakai untuk pembelajaran, dipakai untuk GCR, WA grupnya dimanfaatkan untuk pengerjaan dan komunikasi tugas. Yang kedua adalah untuk hiburan. Beberapa mungkin yang memang hobi TikTokan, hobi upload foto dan lain sebagainya, sosial media berfungsi sebagai hiburan. Ada juga yang menggunakan sosial medianya untuk tutorial. Jadi misalkan yang laki-laki mungkin suka membuat sesuatu prakarya dan lain sebagainya, bisa cek tutorialnya. Yang perempuan mungkin menyukai tips-tips berhijab dan lain sebagainya, dimanfaatkan untuk tutorial. Berikutnya, kebiasaan menggunakan sosial media adalah untuk inspirasi. Kalau ada yang hobi browsing kata-kata mutiara, ada yang browsing kata-kata motivasi, bisa menggali informasi inspirasi di sana. Nah, berikutnya yang tidak kalah penting yang memang biasa kita fungsikan sosial media adalah untuk jaringan komunikasi. Kalau sekarang malah beragam ya,
tidak hanya lewat suara, tidak hanya lewat pesan teks, ada gambar, ada video juga, ada live video juga. Ini yang umum digunakan, memang sosial media adalah digunakan untuk jaringan komunikasi. Yang terakhir, ajang eksistensi. Ini agak sama dengan yang tadi, yang poin 2, hiburan. Beberapa teman-teman itu ada yang menggunakan sosial medianya untuk ajang eksistensi, memperlihatkan seperti apa diri saya. Oke, di slide yang ini saya akan membahas tentang sopan santun dalam menggunakan media sosial. Perlu diingat, sopan santun itu berlaku baik pada komunikasi online maupun offline. Jangan dikira karena tidak bertatap muka bisa menghilangkan atau mengabaikan norma sopan santun. Tidak, sopan santun berlaku baik untuk komunikasi online maupun offline. Sopan santun itu cara kita menghormati orang lain, sekaligus juga cara yang akan orang lain gunakan untuk menghormati kita. Di sini, semakin kita kreatif dan lebih kreatif untuk mengeksploitasi kelebihan-kelebihan dari media sosial, maka akan memperkaya pengetahuan kita. Poinnya adalah media sosial itu tergantung yang mengendalikan. Kalau digunakan untuk kebaikan, dia it's okay. Kalau untuk sesuatu yang negatif, dia juga it's okay. Makanya saya himbau semuanya, mengingat perkembangan media sosial saat ini, maka sampean memang harus lebih kreatif untuk mengeksploitasinya, memanfaatkannya tentunya untuk mendukung proses pembelajaran. Oke, kita lanjutkan. Pemanfaatan media sosial yang baik dan benar tentunya akan mendatangkan berbagai manfaat. Saya sebutkan di sini ada 5 poin. Poin pertama untuk pengetahuan. Jadi melalui media sosial sampean bisa mengeksplor banyak ilmu pengetahuan. Di era digital seperti sekarang ini memang kan catatan manual itu mungkin ya untuk beberapa itu dipakai literatur, iya, tapi ada yang ambil praktisnya pakai e-book, pakai download materi dan sebagainya menggunakan media sosial. Berikutnya dimanfaatkan untuk bisnis. Ini saya lihat ada beberapa teman-teman ya, meskipun masih SMP sudah memanfaatkan untuk melakukan bisnis online. Nah, media sosialnya dipakai untuk menghasilkan sesuatu yang material, menjalankan bisnis online. Nah, masalah itu positif. Berikutnya, yang pasti ini yang utama ya, dipakai untuk komunikasi. Saya tidak jelaskan lebih lanjut karena sampai memang sudah paham. Bisa dipakai untuk WA, untuk video call dan lain sebagainya. Berikutnya, media sosial dimanfaatkan untuk komunitas kreatif. Kalau sampai lihat di grup-grup itu kalau memang dimanfaatkan dengan baik ya, ada grup yang memang khusus membahas hal-hal yang kreatif. Komunitas-komunitas kreatif itu memanfaatkan media sosial untuk membentuk jaringan, karena akan lebih mudah, juga lebih bisa menyerap banyak massa. Jadi berikutnya saya sebutkan juga nyambung dengan komunitas kreatif, media sosial bisa digunakan sebagai media dakwah. Nah, ini kalau sekarang ya di masa pandemi beberapa kegiatan kan dibatasi. Jadi social distancing itu sepertinya tidak terlalu memberikan efek besar ketika media sosial bisa dipakai sebagai media dakwah. Mungkin Anda juga sudah yang sering browsing ya, ada situs-situs tertentu yang khusus membahas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan keagamaan. Nah, ini pemanfaatan media sosial yang mendatangkan berbagai manfaat. Beberapa yang saya sebutkan tadi ada 5.
untuk pengetahuan, untuk bisnis, untuk komunikasi, untuk menunjang komunitas kreatif, dan media dakwah. Lalu, apa hubungannya dengan sopan santun? Coba diperhatikan, pahami dan lakukan. Yang sudah sampean lakukan saat ini terhadap media sosialnya sampean digunakan untuk apa? Misalkan, saya bahas contoh satu saja, WA ya. Di introspeksi WA-nya, apakah sudah menjalankan etika sopan santun? Ada beberapa teman-teman itu yang masih belum memahami kesadaran terhadap privasi. Maksudnya seperti ini, tidak semua hal-hal pribadi itu harus disampaikan di media sosial. Contoh, pembuatan status WA. Status WA itu kan ini terserah saya Bu, WA saya, kuota saya, HP saya. Iya, paham. Tapi di dalamnya sampean juga harus menjaga privasinya sampean. Tidak semuanya harus disampaikan di sana. Karena pada tahap-tahap tertentu ada hal-hal yang cukup sampean dan orang-orang terdekat saja yang tahu. Tujuannya adalah untuk keselamatan. Misal, mau berangkat kemana, OTW nih sendirian. Kalau sampai dibaca orang-orang dengan niatan buruk, bisa berbahaya untuk diri sampean sendiri. Yang kedua, misal tidak suka terhadap seseorang, diuploadlah di sana pakai kode, bukan nama sih, pakai inisial. Itu kan tentunya akan menimbulkan perasaan tidak menyenangkan dan istilahnya apa ya? Apalagi kalau sekarang itu lebih sering menyampaikan berita-berita hoax. Kembali ke yang tadi, perbuatan tidak menyenangkan. Meskipun sekalipun kita itu benar-benar bermasalah dengan seseorang, kan tidak harus diupload di sosial media. Jadi harus lebih dewasa dengan sosial medianya. Berikutnya, perbaiki etika berkomunikasi melalui media sosial. Ini saya masih sering menemukan anak-anak kelas 8 ketika berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru lupa mengucapkan salam, lupa mengucapkan terima kasih atau minta tolong. Nah, diperbaiki, dilihat ke dirinya sendiri. Oh iya, ternyata saya ketika berbicara dengan Bapak Ibu guru tidak tahu waktu, tidak tahu tempat, dan bahasa saya masih harus diperbaiki. Diintrospeksi sendiri, mulai kapan? Lakukan mulai hari ini. Perbaikan itu harus dilakukan sesegera mungkin dan harus konsisten. Tidak hanya pada saat diingatkan saja. Seterusnya saya berharap dengan adanya materi ini sampean bisa secara otomatis kalau misalkan mengupload sesuatu, melakukan komunikasi dan lain sebagainya menggunakan sosial media harus berhati-hati. Tentang kehati-hatian dalam berkomunikasi melalui media sosial, lebih lanjut ini pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Nomor 19 Tahun 2016. Di sini adalah undang-undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. Sampean bisa baca ini, bisa pelajari ini agar lebih berhati-hati lagi, agar tahu pedomannya ketika akan melakukan komunikasi secara elektronik maupun seputar teknologi informasi. Jadi saya harapkan setelah memahami ini semua, muncul satu tahap kedewasaan dalam bermedia sosial. Berikutnya, saya ingatkan kembali mengenai petunjuk pengumpulan tugas. Dikerjakan sesuai petunjuk, dibaca dulu, baru dikerjakan. Sampai kadang-kadang yang kemarin itu banyak ya, yang belum dibaca, padahal ada di dalam slide, ada di dalam GCR, ada juga di dalam YouTube-nya, masih bertanya, Bu, tugasnya yang mana? Saya upload di grup,
tidak ada yang respon, saya tagih 2 minggu, Bu tugasnya mana? Nah itu jangan diulangi, sampai sudah besar, pola belajarnya harus sudah berubah. Jadi ini sampai saya upload ulang, petunjuk pengumpulan tugas. Setelah dikerjakan, sampean foto, sampean upload di GCR. Ingat, diupload di GCR, jangan dikirim secara pribadi ke saya atau dikirim ke grup. Berikutnya, konfirmasikan pengumpulan tugas melalui WA Group. Kenapa ketika pembelajaran WA Group itu saya nonaktifkan? Karena ketika saya menjelaskan, sampean harus memperhatikan. Nah, sesi tanya jawab baru saya buka kolom untuk sampean bisa berdiskusi. Jangan lupa pengumpulan tugasnya 1 dikerjakan, 2 difoto dan diupload di GCR, yang ketiga dikonfirmasikan kalau sudah mengumpulkan. Konfirmasinya lewat WA Group saja, Bu, saya sudah mengumpulkan, itu sudah cukup. Tugas pertemuan ketiga, yang pertama download Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronika Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Di-download dan dibaca, dipahami. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Yang kedua, tuliskan pada buku tulisnya sampean bunyi undang-undang pasal 27 ayat 1 sampai dengan 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Berikutnya, tuliskan juga bunyi pasal 45A dan B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Tugasnya mudah, ada 3. Ini tentunya akan memperkaya pengetahuan sampean tentang transaksi elektronik dan informasi elektronik. Oke, kita sampai pada akhir sesi untuk pembelajaran hari ini. Namun sebelum itu, saya ingin kita sama-sama menyamakan persepsi mengenai media sosial. Cara pandang terhadap media sosial. Media sosial merupakan salah satu bentuk kebutuhan hidup yang baru di era saat ini. Maka, penuhilah kebutuhan itu dengan baik dan manfaatkan juga untuk kebaikan. Jangan sampai sebaliknya, media sosial justru yang mengendalikan sampean. Harus sampean semua yang mengendalikan media sosialnya masing-masing. Saya akhiri pembelajaran untuk hari ini. Semoga memberikan manfaat kepada kita sekalian. Sampai bertemu di pertemuan mendatang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.